Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan topik pembahasan kami terkait perebutan hegemoni di Pulau Jawa. Anggota kelompoknya yakni ada saya sendiri, Adinda Husnul Khotimah, dan ada Bella Cahyaningrum, dan yang terakhir ada Fajar Arina. Oke, materi yang pertama yaitu latar belakang FOC ke Pulau Jawa. Perpindahan pusat pemerintahan FOC dari Maluku ke Batavia yang berada di Pulau Jawa. Pemindahan pada tahun 1620 ini dilakukan karena Batavia dianggap lebih strategis dan berpotensi dalam pengembangan usaha dagang FOC. Di awal perpindahan FOC, wilayah Batavia masih bernama Jayakarta. Pangeran Wijayakrama dan Adipati Jayakarta mengizinkan FOC untuk membangun sebuah loji atau kantor dagang di timur Sungai Ciliwung. Namun, FOC mulai tertarik dan melibatkan diri dalam berbagai konflik antar penguasa Nusantara. Keterlibatan FOC turut mempengaruhi timbulnya konflik antar rakyat dan penguasa Nusantara. Contohnya penyerbuan dan pembakaran Jayakarta oleh J.P. Kon pada tahun 1619. Setelah penyerbuan tersebut, nama Jayakarta diubah menjadi Batavia. Selanjutnya itu FOC perlahan memperluas wilayah ke pedalaman Jawa. Sama halnya dengan Banten, Kerajaan Mataram merupakan kerajaan penghasil sumber daya lada, yang bahkan menjadi komoditas dagang yang lebih penting daripada rempah-rempah di Maluku. Karena kerajaan Mataram berada di pedalaman Jawa, maka kekuatan angkatan laut FOC tidak banyak berarti. Wilayah Mataram menjadi sangat penting bagi FOC, karena kerajaan Mataram merupakan pemasok beras dan kayu yang dibutuhkan oleh pihak Belanda untuk bertahan hidup di wilayah pedalaman Jawa. Meskipun aktivitas Belanda berada di wilayah pesisir timur Jawa, namun segala aktivitas lambat laun berkaitan dengan wilayah pedalaman Jawa. Selanjutnya yaitu pengaruh FOC terhadap Mataram. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, tahta Mataram Islam jatuh ke tangan Amangkurat I. Beliau dikenal sebagai raja yang kejam, berbeda dengan sang ayah yang anti sekali terhadap Belanda dan berhasil membawa kerajaan Mataram Islam menuju puncak kejayaan. Amangkurat I sangat lemah menghadapi Belanda. Bahkan Amangkurat I memilih bersekutu dengan FOC daripada meminta dukungan kepada rakyatnya sendiri. Sejak awal pemerintahan Amangkurat I, beliau melakukan sebuah perjanjian dengan FOC yang di dalamnya berisi perjanjian bahwa Mataram harus mengakui kekuasaan politik FOC di Batavia. Baik, materi selanjutnya adalah Amangkurat I. Ketika kerajaan Mataram diperintahkan oleh Raja Susunan Amangkurat I, kerajaan Mataram mengalami perubahan yang mulanya merupakan berdasar pada kekuatan militer dan memaksa atau memenangkan suatu mufakat menjadi suatu kerajaan yang bersatu dan sumber-sumber pendapatannya dimonopoli untuk kepentingan raja. Ia juga mengasihkan anggota-anggota kerajaan berpengaruh kuat serta mengacuhkan daerah-daerah yang penting menimbulkan adanya pemberontakan terbesar pada abad ke-17. Ketika dinasti tersebut mulai runtuh, disinilah VOC yang mulai mengambil alih. Lalu selanjutnya ada Mataram yang memperbanyak musuh. Pemerintahan Amangkurat I yang sangat otoriter dan tersentralisasi membuat banyak penderitaan bagi para sekutunya. Hingga pada tahun 1650, ia memerintahkan tentara Cirebon untuk menyerang kerajaan Banten. Namun, penyerangan itu tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, tentara Cirebon mulai melakukan kesetiaannya pada kerajaan Mataram. Yang tersisa bagi Mataram hanyalah Palembang yang mengharapkan bantuan Mataram untuk membantu dalam perangnya dengan VOC. Lalu, penyerangan terhadap Banten ini juga memberikan Banten kebencian yang sangat besar kepada kerajaan Mataram. Kerajaan-kerajaan lain yang berusaha menjalankan kerjasama dengan Mataram mengalami penolakan. Raja Amangkurat I dengan penuh keangkuhannya justru memerintahkan kerajaan tersebut untuk tunduk pada kekuasaan Mataram. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan lain geram dan bertambahlah musuh-musuh kerajaan Mataram. Selanjutnya ada
pengawasan daerah pesisir oleh Kerajaan Mataram. Setelah dimulainya kembali perdagangan Jawa dan VOC di daerah pesisir, telah mengakibatkan keuntungan bagi para pejabat dan pengusaha yang berada di daerah-daerah tersebut. Hal ini menimbulkan rasa iri Amangkurat I yang berlokasi di pedalaman Jawa, sehingga berbagai usaha pun dilakukan Amangkurat I agar segala keuntungan beralih ke kerajaan atau pada dirinya sendiri. Pemonopolian perdagangan ini sejalan dengan keinginan VOC. Hubungan Mataram dengan VOC semakin baik. Adapun tujuan Mataram bekerjasama dengan VOC sebagai berikut. 1. Menjamin supaya pajak dari perdagangan daerah pesisir langsung ke istana. 2. Menegakkan kembali hubungan vasal VOC yang menuntut keyakinan telah ditetapkannya di dalam perjanjian tahun 1646. Lalu yang ketiga, menerima hadiah-hadiah VOC yang dapat meningkatkan kemegahan dan keagungan kerajaannya. Dan yang keempat, menerima uang VOC untuk meringankan kekurangan dana kerajaan. Sedangkan rakyat biasa yang tinggal di daerah pesisir mengalami kemiskinan karena berbagai bisnis dan usahanya dihancurkan oleh kerjasama itu. Setelah jatuhnya tahta Amangkurat I, Amangkurat II naik tahta atas bantuan VOC, dan pada awal pemerintahannya tampak dengan mudah tunduk kepada VOC. Hingga pada tahun 1685, Amangkurat II menampung buronan VOC bernama Untung Soropati yang tinggal di rumah Pati Marangkusuma. Untung Soropati diberinya tempat tinggal di desa Babirong untuk menyusun kekuatan. Pada bulan Februari 1686, Kapten Francois Stark tiba di Kartasuro untuk menangkap Untung Soropati. Amangkurat II pura-pura membantu VOC. Pertempuran terjadi. Pasukan Untung Soropati menumpas habis pasukan Kapten Tak. Sang kapten sendiri mati dibunuh oleh pasukan Untung Soropati Amangkurat II. Kemudian merestui Untung Soropati dan Narakusuma untuk merebut Pasuruan. Anggajaya Bupati Pasuruan yang semula diangkat Amangkurat II terpaksa menjadi korban. Ia melarikan diri ke Surabaya dan bergabung dengan adiknya yang bernama Anggawangsa alias Adipati Jangrana. Yang selanjutnya itu adalah runtuhnya Mataram. Salah satu penyebab jatuhnya kerajaan Mataram adalah adanya campur tangan VOC di dalam kehidupan pemerintahannya. Intervensi VOC ini dimulai pada masa pemerintahan Amangkurat I hingga putra sekaligus mengganti Sultan Agung. Sejak saat itu, kondisi Mataram semakin tidak menentu dan mencapai puncaknya pada 1755 saat terjadi perjanjian Giyanti yang menyebabkan kerajaan harus dibagi menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Yang selanjutnya itu adalah intervensi VOC. Intrik-intrik dan perselisihan di kalangan bangsawan semakin menghebat setelah Amangkurat II meninggal. Putranya yang bergelar Amangkurat III sempat menjadi raja, tetapi hanya bertahan selama 2 tahun karena VOC menuduhnya terlibat dalam pemberian perlindungan kepada Untung Soropati. Hal ini semakin mengundang campur tangan VOC dalam perebutan tahta kerajaan Mataram. VOC kemudian merekayasa agar paman Amangkurat III, Pangeran Puger, dapat menjadi raja dengan gelar Pakubuwono I. Lagi-lagi VOC meminta imbalan yang tertuang dalam kontrak atas jasanya membuat Pakubuwono I 1704 sampai 1719 menjadi raja. Kontrak tersebut membuat Mataram kehilangan haknya atas Cirebon, Priangan, Sumenep, dan Pamekasan, serta pelayaran lautnya menjadi semakin terbatas. Selama abad ke-19, VOC terus melakukan intervensi dalam pergantian penguasa kerajaan Mataram. Hal ini kemudian menjadi salah satu sebab meletusnya Perang Diponegoro 1825 hingga 1830. Yang selanjutnya itu adalah politiknya VOC. Pada masa pemerintahan raja-raja berikutnya, kondisi Kesultanan Mataram semakin tidak menentu dan pergolakan diakhiri melalui perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini menyebabkan kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti sendiri merupakan bentuk politik adu domba VOC dengan memanfaatkan perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III. Setelah itu, VOC masih terus memecah belah kekuasaan Mataram yang berakhir dengan perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang membagi Kesunanan Surakarta dengan Pura Mangkunegaraan
Dan selanjutnya, pada 1813, Kesultanan Yogyakarta dibagi juga dengan Putra Pakualaman. Berikut referensi yang kami gunakan sebagai bahan presentasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.